Perhatikan kalimat ini. Ya, Muhammadun qaimun. Ya, Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Ya, perhatikan di sini kata qaimun ini menjadi marfu karena dimarfukan, dirofakkan oleh si Muhammad. Ya, dirofakkan oleh si Muhammad. Muhammad ini mubtada. Ya, dia yang merofakkan khabar. Ya. Maka Muhammad disebut amil, qaimun yang dirofakkan oleh si Muhammad ini adalah ma'mul. Amalnya itu adalah rofaknya yang ada di akhir ini amalnya si Muhammad. Ya. Efek apa yang diberikan oleh si Muhammad ini kepada kata qaim? Ya, maka itu disebut dengan al-amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi i'rab baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Silahkan dicek, nanti teman-teman akan diarahkan ke playlist dari pembahasan kitab ini. Dan di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kemarin. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang i'rab yang terjadi pada isim. Dan insya Allah di video kali ini kita akan bahas i'rab yang terjadi pada fi'il. Jadi i'rab itu bukan hanya terjadi pada isim saja, tapi bisa juga terjadi pada fi'il. Dan fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari'. Ya, karena kalau fi'il madhi ini tidak masuk ke dalamnya pembahasan i'rab. Fi'il mudhari', ya, ini adalah fi'il yang bisa di-i'rab dan itu pun tidak semuanya. Ada fi'il mudhari' yang bisa di-i'rab, ada fi'il mudhari' yang tidak bisa di-i'rab karena terkena hukum al-bina di sana. Dan insya Allah kita akan bahas secara tuntas di video ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja lanjutkan pembacaan dari kitab ini. Berkata Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala, wa mithluhu al-fi'lul mudhari'u nahwu yadhhabu zaidun fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Kata beliau, dan yang semisalnya adalah fi'il mudhari'. Ya, maksudnya apa ini? Yang semisal dengan isim. Ya, isim bisa di-i'rab, fi'il mudhari' juga bisa di-i'rab, itu maksudnya. Ya, dan yang semisal dengan isim dari sisi dia bisa di-i'rab adalah fi'il mudhari'. Contohnya adalah kalimat yadhhabu zaidun. Zaid sedang atau akan pergi. Ya. Fayadhhabu. Nah, ini ada salah tulis nih teman-teman. Ya. Ini harusnya huruf fa-nya ada di luar kurung. Ya, fa kemudian di dalam kurungnya ini adalah kata yadhhabu seperti ini. Nah, seperti yang ini ya, fa yadhhabu ini yang benar. Ya, ini salah ketik ya, salah ketik. Jadi yang betul seperti ini. Fa yadhhabu, maka kata yadhhabu dalam kalimat ini adalah fi'il mudhari' marfu'. Ya, lihat perhatikan di sini akhirnya dhammah teman-teman. Jadi bukan hanya isim aja yang dikatakan marfu, fi'il juga bisa disebut marfu. Kenapa dia marfu? Karena ya kosongnya ia dari amil yang menuntut kepada nasabnya atau amil yang menuntut dia untuk menjadi jazm. Ya, karena nggak ada amil nasab dan amil jazm maka dia marfu. Ya. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi. Maka apabila ia kemasukan amil yang menuntutnya untuk menjadi nasab, ya, maka berubahlah kondisi akhirnya dari rafa ya menjadi nasab. Ya, nahwu lan yadhhaba zaidun. Perhatikan di sini contohnya. Contoh pada kalimat lan yadhhaba zaidun. Ya. Zaid tidak akan pergi. Ya. Asalnya yadhhabu zaidun, tapi karena kemasukan lan di sini maka yadhabunya berubah menjadi mansub.
Ya, kenapa? Karena lan ini adalah amil nasab. Ya, amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari yang tadinya marfu yadhhabu berubah menjadi yadhhaba. Ya, fayadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya. Maka yadhhaba dalam kalimat ini adalah fi'il mudhari yang mansub ya, karena sebab lan. Ya. Wa in dakhala alaihi amilun akharu yaqtadi jazmahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jazmi. Dan apabila ia kemasukan amil yang lain yang menyebabkan ia menjadi jazm, maka berubah pula kondisi akhirnya dari nasab menjadi jazm. Lan yadhhaba zaidun, kita ganti lannya menjadi lam. Lam yadhhab zaidun. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ya, berubah ya. Dari yadhabu ini asalnya, kemudian berubah menjadi yadhaba karena kemasukan lan. Dari yadhaba berubah menjadi yadhab, disukun akhirnya karena kemasukan lam. Dan lam ini adalah amil jazm, ya, amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Makanya di sini beliau jelaskan fa yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Maka kata yadhhab di sini, lam yadhhab zaidun, kata yadhhab dalam kalimat ini dia adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam, ya, disebabkan oleh masuknya lam, ya, dan ia termasuk salah satu amil jazm, ya. Baik, kemudian di sini ada catatan kaki dari penulis. Sebenarnya banyak catatan kaki, cuma kebanyakan catatan kaki ini berbicara tentang i'rab, ya, nggak perlu kita bahas ya. Tapi catatan kaki yang ini agak sedikit berbeda karena di sini ada faidah penting yang harus kita bahas. Ya. Faidah. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita perbedaan antara amil, ma'mul, dan amal. Ya, kadang ada seseorang nih yang masih bingung, ya, apa itu amil, apa itu ma'mul, apa itu amal. Ya. Baik, di sini beliau berkata al-amilu huwallazi yu'athiru fil kalimati raf'an au nasban au khafdan au jasman kal fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Ya. Kata beliau, amil dia adalah, ya, kata yang memberikan efek kepada kata lain. Ya, dia memberikan efek kepada kata lain, baik efeknya itu berupa rafa, nasab, ya, khafad atau jar atau jazm. Ya. Contohnya fi'il yang dia merofakkan fa'il, memberikan efek kepada fa'il berupa rofa, dan dia juga memansubkan maf'ul. Ya, contoh, daraba zaidun amron. Ya, Zaid memukul Amr. Ya, perhatikan di sini, Zaid memukul Amr. Ya. Zaidun di sini marfu. Siapa yang menyebabkan dia menjadi marfu? Jawabnya adalah daraba. Ya, si fi'il ini yang menyebabkan fa'il menjadi marfu. Amron ini mansub. Siapa yang menyebabkan Amron ini mansub? Doroba lagi. Ya, jadi si doroba ini beramal. Ya, amalnya adalah merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul. Ya, maka doroba ini disebut dengan amil. Dia yang memberikan efek, ya, kepada kata selanjutnya. Paham ya teman-teman ya? Wakal mubtada'i yarfa'ul khabara. Ya, begitu juga seperti mubtada yang merofakkan khobar. Contohnya kalimat ini, Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Perhatikan kata qaimun, kenapa dia marfu di sana? Siapa yang menyebabkan dia menjadi marfu? Jawabannya adalah si Muhammad ini, si mubtada ini. Maka mubtada disebut dengan amil. Ya, paham ya teman-teman ya? Amil itu yang beramal, ya, menyebabkan kata setelahnya menjadi marfu kadia atau mansub kadia atau mahfud atau majrur, ya, ataukah majzum, ya. Baik, kemudian contoh yang lain, wa ka'adawatin nasbi tansibul fi'lal mudhari, ya, seperti perangkat nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Contohnya lan azhaba, aku tidak akan pergi. Perhatikan di sini teman-teman, asalnya tuh adhabu. Ya, tapi karena ada lan menjadi lan adhaba, maka lan ini disebut dengan amil. Ya, ini yang disebut dengan amil. Wa ka'adawatil jazmi tajzimul fi'la, ini masih ada sambungannya. Tajzimul fi'lal mudhari'a. Ya, seperti
perangkat jazm yang menjazmkan fiil mudhari. Contohnya lam usafir. Ya, usafir asalnya tuh usafiru, tapi karena ada perangkat jazm, amil jazm, maka dia menjadi lam usafir. Maka kita katakan lam inilah amil, ya. Amil yang menyebabkan usafir ini menjadi majzum, akhirnya tuh disukun. Wa ka hurufil jarri tajurrul asma'a. Seperti juga huruf jar, ya, yang memajrurkan isim-isim. Contohnya safartu ilal masjidil harami. Ya, aku bersafar ke Masjidil Haram. Perhatikan di sini teman-teman, asalnya tuh al masjidu. Ya, tapi karena ada huruf jar menjadi al masjidi, maka huruf jar ini disebut dengan amil. Ya. Fakullun min daraba wa Muhammadun walan walam wa ila yusamma amilan. Maka setiap kata doroba, Muhammad, lan, lam, ila yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya, contoh kalimat sebelumnya, ya, maka ini disebut dengan amil. Ya, perhatikan kata doroba di sini, yang tadi ya. Doroba Zaidun Amron. Doroba ini amil karena dia yang merofakkan Zaid dan menasabkan Amr, ya. Begitu juga kata Muhammad, dia amil karena dia yang merofakkan si qaimun. Begitu juga kata lan. Lan ini amil karena dia yang menasabkan kata azhaba, ya. Begitu juga lam. Lam ini amil karena dia yang menjazmkan usafir. Begitu juga ila, ini amil karena dia yang memajrurkan, ya, kata al masjid, ya. Oke. Tunggu sebentar teman-teman ya, ini ada pengamen datang ke rumah. Tunggu, kita skip dulu, kita pause dulu sebentar videonya. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Ini yang disebut dengan amil, ya. Ini yang disebut dengan amil, kata yang menyebabkan kata setelahnya itu menjadi marfu kah dia, atau mansub kah dia, atau majrur kah, atau majzum kah. Ya, ini yang disebut amil. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-ma'mul? Ya, baik. Di sini Syekh Ahmad Ibnu Sabit Al-Wusabi hafizahullah menjelaskan, wal ma'mulu huwal kalimatul lati yaqa'u 'alaiha atharul 'amili. Ya. Yang dimaksud dengan ma'mul adalah kata yang jatuh padanya efek dari si amil, ya. Jadi kata yang dirofakkan oleh si amil, kata yang dinasabkan oleh si amil, kata yang dijarkan, kata yang dijazmkan oleh si amil, maka itu yang disebut dengan ma'mul. Ya, wa takunul alamatu fi akhiriha, dan alamatnya itu ada di akhirnya. Ya. Ada di akhirnya. Ya, tadinya kan kosong mauquf, ya, Zaid misalnya. Kemudian ada kata jaa, ya, menjadi jaa Zaidun, muncul dhammah di akhirnya Zaidun. Nah, ini munculnya ini karena disebabkan oleh si amil. Ya, maka dhammah itu disebut dengan alamah. Kata beliau di sini watakunul alamatu fi akhiriha, dan alamatnya, tandanya, ya, tanda kalau dia itu ma'mul ada alamat i'rab di akhirnya, ya. Kal amsilatil mutaqaddimati, seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fa inna kullan min Zaidun Amron wa qaimun wa adhaba wa usafir wal masjidil harami yusamma ma'mulan, ya. Ya, jadi kata Zaid, ya, Zaidun, ya, kata Amron, kata qaimun, kata adhaba, kata usafir, kata al masjidil haram, di contoh-contoh yang tadi kita sebutkan itu disebut dengan ma'mul, ya. Ila ini adalah amil al masjidil haram. Al masjidi ini kata yang diubah oleh si amil ini, tadinya kosong, ya kan, mauquf berubah menjadi al masjidi, ya, jadi majrur, maka ini disebut dengan ma'mul. Baik, paham ya teman-teman ya. Satu lagi, al-amal. Apa itu al-amal?
wal amalu huwa harakatul i'rabi min raf'in aw nasbin aw khafdin aw jazmin allati jallabahal amilu fi akhiril ma'muli. Ya. Amal adalah pergerakan i'rab, harakatul i'rab, ya, pergerakan i'rab dari rafa kemudian nasab, khafad, jazm. Nah, ini disebut dengan amal. Ya, disebut dengan amal. Ya. Yang mana harokat ini ya, didatangkan oleh si amil dan diletakkan pada akhir ma'mul. Ya, baik, biar lebih jelasnya gini teman-teman. Perhatikan kalimat ini. Ya, Muhammadun qaimun. Ya, Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Ya, perhatikan di sini kata qaimun ini menjadi marfu karena dimarfukan, dirofa'kan oleh si Muhammad. Ya, dirofa'kan oleh si Muhammad. Muhammad ini mubtada. Ya, dia yang merofa'kan khobar. Ya. Maka Muhammad disebut amil, qaimun yang dirofa'kan oleh si Muhammad ini adalah ma'mul. Amalnya itu adalah rofa'nya yang ada di akhir ini amalnya si Muhammad. Ya. Efek apa yang diberikan oleh si Muhammad ini kepada kata qaim, ya, maka itu disebut dengan al-amal. Baik, semoga difahami. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Wa qauluhu, adapun ucapan al-musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurrum, lafdhan au taqdiran. Perubahan yang terjadi pada i'rab itu bisa terjadi karena perubahan itu berupa lafadz ataupun berupa takdir. Apa maksudnya? Ya. Nah, kata beliau, ma'nahu anna hadha at-taghyira alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismaini ahadihima lafdhiyyun wa tsani taqdiriyun. Maknanya adalah bahwa perubahan yang terjadi pada isim atau fi'il ini terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah perubahan secara lafzi dan yang kedua adalah perubahan secara takdiri, ya. Apa itu perubahan secara lafzi dan apa itu perubahan secara takdiri? Di sini beliau jelaskan kembali, fa ammal lafziyu, adapun perubahan secara lafzi, fa huwa ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat au fi'lan kama taqaddama fi kullin min Zaidun wa yadhhabu. Ya. Adapun secara lafaz, ya, perubahan lafzi, ya, maka dia adalah apa-apa yang nampak pada akhir suatu kata, baik itu kata yang berupa isim ataupun kata yang berupa fi'il, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada setiap kata Zaid dan juga kata yadhabu, ya. Perhatikan di sini teman-teman, Zaidun dhammahnya kelihatan, yadhabu ini juga dhammahnya kelihatan, maka ini disebut dengan i'rab secara lafzi, ya. I'rabnya itu nampak kelihatan perubahannya. Zaidun kalau dia diubah menjadi majrur, Zaidin, perubahannya itu kelihatan. Diubah menjadi mansub, Zaidan, ya, bisa kelihatan. Yadhabu, ya, ketika dia jadi nasab, lan yadhaba, berubah, kelihatan perubahannya dari dhammah ke fathah, ya. Kemudian kalau di jazm gimana? Lam yadhhab, jadi sukun, kelihatan perubahannya. Maka perubahan yang nampak terlihat jelas seperti ini disebut dengan perubahan secara lafzi atau i'rabul lafzi, ya. Berikutnya yang kedua adalah takdiri, ya. Wa ammat takdiriyu, adapun perubahan i'rab secara takdiri adalah fahuwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati, yang tidak nampak pada akhir kata. Dia berubah tapi perubahannya tidak nampak, tidak terlihat, ya. Bahkan terlihatnya dia itu nggak berubah, tapi hakikatnya dia berubah, ya. Wa inna ma yakunu manwiyan fiha, ya. Dia tidak terlihat karena dia hanya tersirat saja. Jadi nampaknya itu tidak berubah tapi hakikatnya dia berubah, ya. Nampaknya tidak berubah tapi hakikatnya dia berubah, ya. Wa huwa ala salasati aqsam, dan dia ada 3 macam, ya. Ini sepertinya pembahasannya akan panjang teman-teman, ya.
karena dibagi lagi menjadi 3. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Intinya perubahan itu ada 2 ya, ada perubahan secara lafadz yang dia itu nampak jelas terlihat, ada yang perubahan secara takdiri ya, yaitu perubahan pada akhir kata tapi tidak terlihat. Saya sering membuat perumpamaan seperti ini ya, kalau misalnya ada seorang anak lulus dari SD kemudian ganti SMP gitu kan, dia naik kelas atau naik tingkat menjadi SMP ya, maka seragamnya tuh dari kelihatan berubah ya, kelihatan berubah dari warna merah berubah menjadi warna biru gitu kan. Nah, ini perubahan yang terlihat, ini disebut dengan i'rab lafzi, kelihatan. Tapi kalau dari SMP kelas 1 ke SMP kelas 2, kira-kira dari fisiknya berubah nggak? Nggak berubah, dia tetap pakai seragam yang warna biru, tapi sejatinya dia berubah, naik tingkat ya. Yang tadinya kelas 1 berubah menjadi kelas 2. Ini yang dimaksud dengan i'rab takdiri ya, bisa dipahami teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Insyaallah nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang 3 macam i'rab takdiri ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, dan misalnya di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan jawab ya. Atau yang ingin berdiskusi atau mengoreksi kalau misalnya ada kesalahan penyampaian yang saya sampaikan, silahkan disampaikan saja di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akhiri video kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.